Jadi LKPD adalah lembaran yang bertujuan memacu peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka menguasai pemahaman, keterampilan, dan sikap. LKPD itu ada dua, ada yang eksperimen, ada yang non-eksperimen. Yang eksperimen itu lebih ke petunjuk praktikum, yang non-eksperimen kegiatan diskusi sesuatu topik. Lalu ada pendekatan STEM, itu artinya adalah pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan STEM. Di STEM ini karena kita guru fisika, jadi harus ada pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Lalu ada sintak, di sintaknya langkah-langkah urutannya ada refleksi, riset, discovery, aplikasi, dan komunikasi. Baik, kita ke pemateri kedua. Saya akan bacakan biodatanya. Pemateri kedua adalah Profesor Dr. Imade Astra, MSI, statusnya kawin, golongan pangkatnya lektor kepala 4D, jabatan fungsionalnya dosen fisika Universitas Negeri Jakarta, riwayat pendidikan perguruan tingginya tahun lulusnya 1983 di IKIP Jakarta, S2-nya tahun 93 di UGM Fisika jurusannya, lalu S3-nya UNJ. Pengalaman kerjanya guru SMA di IKIP Jakarta Lab School tahun 80-87, dosen Akbid Cipto, dosen Akbid Muhammadiyah 1984 sampai sekarang, dan dosen UNJ. Pengalaman mengajarnya fisika dasar, orientasi baru dalam pendidikan, desain pembelajaran IPA, model-model pembelajaran. Pengalamannya membimbing mahasiswa dari tahun 2008 sampai 2016. Pengalaman penelitiannya dari 2008 sampai 2009, menghasilkan beberapa buku. Ada 7 buku yang dibuat oleh Bapak Made, juga penyunting editor review resensi untuk modul SMP terbuka sampai modul online fisika SMA. Peserta konferensi seminar lokakarya dari tahun 2009 sampai sekarang. Piagam penghargaannya Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Organisasi yang beliau ikuti adalah HFI dan AKFI. Kepada Bapak yang terhormat Profesor Dr. Imade Astra, kami persilakan untuk materi evaluasi. COVID kita harus pakai masker. Ribet ini. Ini adalah kali kedua yang saya berbicara di depan NGMP Tangerang. Tahun yang lalu ya Bu ya? Bu Pindah, tahun yang lalu ya? Saya di SM 7. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya milih Tangerang? Karena untuk MIPA itu sebenarnya mempunyai sekolah binaan itu di Jatinegara. Tapi saya bilang saya ingin membina di daerah saya. Jadi khusus saya diizinkan di Tangerang. Jadi memberi sumbangan sama masyarakat yang ada di sini. Mengenai ada 3 tugas dosen, yang pertama itu adalah pengajaran, pengabdian pada masyarakat. Itu tugasnya. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA 5, Ibu Moderator, teman-teman guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Nama budaya Om Swastiastu. Tadi sudah disampaikan oleh Hana mengenai STEM PJBL. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini kan ada istilah Merdeka Belajar. Kemarin kalau tidak salah Bu Pindah ikut yang kegiatan Pak Setio, ikut ya? Nah, kegiatan Pak Setio. Jadi macam-macam namanya, membuat modul
Jadi nanti kumpulan ini bisa menjadi modul gitu. Jadi Ibu tidak rugi kalau mendapat ilmu tadi bagaimana mengembangkan LKPD. Ya, nah coba terus. Nah, jadi ini mungkin tahun yang lalu saya tunjukkan juga ada 16 sebenarnya keterampilan yang dimiliki oleh siswa di abad 21. Yang pertama itu ada literasi. Nah, literasi dibagi lagi, ada literasi, ada numerasi, ada literasi dan seterusnya. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana kita mencapainya ini? Gitu. Nah, tapi seperti tadi saya ngobrol-ngobrol teman-teman yang dari Ciledug, buat apa ngajarin karakter begini? Ya. Nah, itu salah, Bu. Jadi memang di negara kita terlambat dalam hal mengembangkan karakter. Jadi saya lihat Korea, Cina itu tahun 73 sudah nanam kan, Bu. Jadi bagaimana dia cinta produk dalam negeri. Jadi kalau dia lihat di Korea itu nggak ada produk Jepang, nggak ada. Sampai jarum, sampai apa yang sudah dia buat tidak mau dia beli sama orang lain. Kalau kita kan lucu, kita sudah bisa buat baju, beli lagi ke Cina, kemana gitu, impor gitu. Ya kalau Korea itu nggak mau dia, mau dari Jepang benar nggak mau dia. Itu cinta produk dalam negeri. Kalau kita terlambat, Bu, jadi jangan dipenggal lagi di akhir. Sama dengan Cina, Ibu lihat, tidak boleh agama ikut campur dalam negara. Ketimbun semua, korupsi, kalau bunuh hukumannya mati, nggak ada lagi intervensi dari tokoh-tokoh agama, nggak bisa. Ada baiknya, ada buruknya. Jadi itu kita lihat. Bandingkan ada positif pada negatif. Nah, ini kalau kita, kenapa saya sampaikan ini? Karena dari hasil penelitian siswa kita itu lemah di dalam yang kedua, yaitu ada yang kolaborasi, ya, komunikasi, critical thinking, dan kreativitas. Nah, bagaimana mencapainya ini? Salah satunya tadi yaitu apabila kita mengajar menggunakan yang dulu namanya lembar kerja siswa, karena dalam bahasa Inggris kerjanya worksheet, berubah lagi menjadi LKPD. Jadi kenapa saya sering pakai sekarang LKS tetap? Karena dalam bahasa Inggris penelitian dia pakai worksheet, bukan LKPD. Kecuali nanti mungkin di ASEAN, kalau sudah bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN mungkin, karena ini dalam bahasa Inggris tetap terjemahannya worksheet. Nah, ini bagaimana mencapai ke yang saya sampaikan, yang kompetensi yang harus dimiliki siswa. Ada lagi sebenarnya yang berikutnya, ada karakter. Karakter itu ada berada di urutan terbawah dari 16 keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ini yang saya tampilkan hanya kompetensi. Ya, kompetensi. Ya. Betapa pentingnya literasi, betapa pentingnya numerasi. Itu berada di atas ini, di atas ini. Nah, tadi karena sudah LKPD sudah sampaikan, saya tidak lagi membicarakan itu, karena intinya LKPD itu adalah medium. Bagaimana cara kita menggunakan medium itu supaya pesan itu mudah diterima oleh siswa. Nah, itu saya ngajar dari tahun 80 di lab school itu menggunakan modul. Jadi inilah yang saya pesan sama adik-adik yang masih muda-muda gitu. Kalau saya pesan sama yang masih muda-muda, kalian itu akan pernah jadi guru itu akan ngajar sampai 60 tahun. Itu kalau guru. Kalau dosen dia ngajar sampai 65. Kalau guru besar dia sampai 70. Nah, jadi buatlah media begitu kalian PPL, buatlah media. Ya, apalagi saya bilang perempuan. Kalau sudah berkeluarga, punya anak, ngurus suami, ngurus mertua, bebannya banyak. Sehingga kalau membuat media dari awal, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi komputer, nanti kalian tinggal ngedit saja. Ngedit saja. Gitu. Jadi tidak mau kurikulumnya 84, mau 213, apapun Merdeka Belajar, jika kan begitu saja. Ya. Nah,
Tapi yang penting dari tahun ke tahun harapan saya itu ada perubahan mengajar. Kadang-kadang bisa refleksi diri. Apakah saya ngajar itu sudah sampai belum ke siswa saya? Ya, semoga saya ngajar 4 sekolah itu, saya dalam perjalanan itu dari pagi sampai sore itu ketika pulang bawa motor, maka saya refleksi, apakah ada tadi saya salah ngajar? Tadi di SMA Satria, tadi saya ngajar apa? Ada salah nggak? Gitu. Tadi dalam school siswa saya nanya ini. Tadi dalam school itu agak kritis siswanya, jadi kita siap-siap. Apalagi saya ngeles di SMA 1. Siswanya kritis. Jadi kalau nggak siap-siap, habis kita. Karena pada umumnya anak-anak yang di SMA top itu dia sudah les dulu kan. Kita diuji. Jadi kerja. Jadi pesan saya sama Ibu dari tahun ke tahun itu ada perubahan mengajar. Jangan monoton seperti itu. Jadi kalau ada seminar seperti ini, ya itu diikuti. Apalagi nanti saya minta kepada, kalau kita berkolaborasi terus tiap tahun bisa saya ngadakan, atau mau ngadakan 2 kali setahun boleh, tapi yang saya dinilai itu cuma sekali. Jadi boleh saya dipanggil sebagai narasumber, tetapi saya tidak ada dana. Yang dana itu kalau proposal saya diterima gitu. Itu ya MGMP nyiapkan sendiri gitu. Uang minumnya gitu. Saya narasumber gak usah dibayar gitu, tapi saya datang membantu saja gitu. Apalagi dari pengalaman 80 sampai sekarang itu saya ngajar, kalau ada misalkan ada bab yang Mbak Ibu suka sulit mengajari misalkan, silakan nanti saya bantu dari pengalaman saya bagaimana mengajarkan Mbak Ibu. Saya pesan sama mahasiswa saya selama mengajar nanti tidak ada lagi bab yang tidak disukai kalau sudah menjadi guru. Ya, tidak ada lagi. Cari solusinya bagaimana caranya supaya materi itu mudah dicerna oleh siswa. Sama dengan modul ketika saya buat di Diknas sama di Pusdekom sekarang yang menjadi Pusdatin. Bagaimana mengubah bahasa buku menjadi bahasa yang benar dicerna oleh siswa. Ini juga harapan saya di LKS ini. Ya, jadi bagaimana mengubah bahasa buku menjadi bahasa yang benar dicerna oleh siswa. Sehingga begitu dia membaca, mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKS itu, dia langsung bisa. Minimalisasi peran guru gitu. Jadi nanti kadang-kadang dari pengalaman saya mengamati guru yang ada di DKI berinteraksi dengan teman-teman, nggak sabaran gitu, ayo cepat-cepat selesai gitu, nggak, ya alhamdulillah yang paling cepat selesai nanti kan ujian. Nah, ini itu yang salah, sama dengan tadi yang 4 keterampilan ini, tidak sabar. Gimana mencapainya? Nah, kalau kita nggak menyiapkan model susah. Misalkan kolaboratif. Kalau kita nggak kolaboratif, bagaimana kawan komunikasi bekerja sama? Ya, kooperatif, ada kolaboratif, macam-macam, ada PJL, PPL, inquiry. Nah dulu saya dikasih Bebindan, Pak, bagaimana kalau inquiry saja Pak? Ya, tidak jadi masalah. Ini saya juga tampilkan bagaimana sintaks daripada inquiry. Nah ini tidak saya bahas ini nanti bisa dibaca. Nah ini ada 10 pekerjaan yang akan muncul pada 2022. Ada yang akan hilang, itu bisa ikut kalau kita nggak persiapkan dari sekarang. Silakan, ini saya bahas ini. Nah ini tadi yang bagaimana komponen dari 4 kompetensi itu. Ya, ada karakter berada di sini juga. Ya, ini buntaran besar daripada 16 tampilan yang saya bahas tadi. Mulai dari literasi, numerasi, literasi ICT dan seterusnya sampai 4 kompetensi, karakter dan seterusnya. Silakan saya lihat hanya LKPD kan tugasnya LKPD. Ya sedikit lagi yang tadi. Nah ini kenapa tadi pentingnya media seperti LKS, modul, intinya adalah supaya siswa belajar mandiri. Kita lihat di situ ada satu arah interaktif. Kemudian berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Ya. Kemudian ada individu, sekarang pembelajaran berbasis tim. Maaf Bapak Ibu, saya mungkin
waktu ngajar di swasta di Metropolitan namanya, saya lihat siswa saya itu banyak yang tidak mampu. Ya, saya ikhlas saja, saya fotokopi, saya lihat itu berapa siswanya, ada 40, saya fotokopi 10. Saya kopi 10 LKS-nya, nanti saya bikin kelompok 4 tanpa bayar. Itu keikhlasan saya di sana. Jadi saya karena melihat siswanya serius belajar, anak-anak itu membaca. Jadi saya tidak bodoh, tidak ada siswa yang bodoh, yang malas itu yang ada. Bagaimana saya membuat LKS sendiri, fotokopi sendiri supaya siswa saya berjalan dengan baik. Udah dari dulu setaruhkan itu, saya laksanakan sendiri. Nah, itu nanti pengalaman saya itu Tuhan yang akan balas. Tuhan akan balas. Percaya tidak, Tuhan yang akan balas. Saya alaman sendiri. Nah, itu ya sekarang kan mungkin waktu saya di PPSP itu memang ada fotokopian dari sekolah yang ngopi. Jadi saya tinggal buat LKS-nya, tapi ada sekolah yang perbanyak. Saya nggak tahu sekarang di sekolah-sekolah negeri apa ada dana seperti saya tidak tahu. Kalau dulu di sekolah fotokopi kita ngumpulkan ke sekolah, ada sekolah yang fotokopi. Bisa aman di tempat satu. Nah, saya butuh misalkan berapa, 20, dipotong 20, nanti kelompok. Jadi kelompok itu dari dulu saya ajarkan siswa saya. Dari dulu, supaya dia terbiasa bekerja sama. Kemudian bagaimana berkomunikasi? Nah, berkomunikasi biasanya saya buat display. Jadi hasil percobaannya itu dia buat bahasanya sendiri ditayangkan di depan biasanya lab. Jadi begitu orang tuanya ngambil rapot, dia bisa baca hasil daripada siswanya. Nah, kemampuan berkomunikasi itu saya akan ada di sana. Silakan. Nah, ini kan sebenarnya tadi Bu yang ada LKS, PKPD, ada worksheet. Ya, ini kan salah satu jenis media pembelajaran yang sering digunakan adalah lembaga siswa. Media pembelajaran yang digunakan selama pelaksanaan untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep materi pelajaran yang dipelajari. Kemudian media pembelajaran baik dan efektif akan memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil peserta didik. Nah, ini seperti saya katakan tadi bahwa dia adalah medium, ya. Dan sarana bagaimana supaya materi yang kita ajarkan itu mudah dicerna oleh siswa. Tadi saya jelaskan oleh anak, saya tidak bahas ini. Nah, yang penting nanti bagaimana cara kita supaya lembaga kerja siswa ini model pembelajaran yang kita gunakan termasuk untuk mencapai kompetensi yang tadi secara internasional itu juga, selain yang ada karakter yang diharapkan dari negara kita, bagaimana toleransi, kerjasama, jujur. Itu kalau kita nggak melihat ke depan sekarang, itu jangan lihat sekarang kok korupsinya semakin merajalela lagi. Nah, kita ajarkan dari sekarang, dari keluarga kita cut dari sekarang. Memang memotongnya susah, karena kita hidupnya di zaman Soeharto misalnya, udah tahu korupsinya gitu. Ya, apalagi zaman kemarin Demokrat berkuasa berjamaah, kita masuk Waret 3 yang ditangkap masuk penjara gara-gara minta labnya apa, munculnya laptop, minta lab praktikum apa gitu. Sama yang baru keluar siapa? Yang bintang film? Sonda itu siapa namanya? Nah, itu jadi dapat minta alat lab, munculnya laptop. Nah, pembantu rektor 3 saya, kalau 3 atau 4 saya lupa itu, dapat THR 24 juta gitu. Jadi karena hitung-hitung kena masuk penjara juga, kasihan lagi. Habis semua rumah dijual apa habis, gara-gara dapat THR 24 juta habisnya semua. Baik, nah jadi supaya nanti LKS-nya itu berjalan dengan bagus, lebih baik kita menggunakan model yang diharapkan dari 2017 atau berlaku untuk kapan saja gitu. Seperti saya nggak bahas ini karena sudah dibahas oleh Anda tadi. Nah, ini tadi kalau yang praktikum, yang non praktikum, ada di sini ada yang bebas dan ada yang terstruktur.
Ya, jadi tergantung kita ambil teorinya siapa. Sama dengan Ibu tadi kalau misalkan menjelaskan di dalam penelitiannya, mau ngambil langkahnya siapa, nggak salah. Ya, sama dengan tadi STEM PJBL, menurutnya si ini, saya ikut langkahnya ini silakan. Ya, tapi kalau misalkan tiap bab cocoknya langkah-langkah ini saja yang cocok, silakan gunakan langkah itu. Yang tahu sebenarnya karakteristik tiap bab itu kan Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di mana tingkat keseluruhannya, kedalamannya saya mana gitu. Inilah pentingnya adanya yang GMP, sehingga tidak ada lagi ketika tes bersama misalnya di area sendiri, tidak ada yang saling, ada yang tinggi, ada yang kurang. Acuannya adalah LKS yang kita buat bersama, gitu. Tes yang kita buat bersama, gitu. Nah, terus, ini ada tadi, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ya, saya lihat pendidikan sekarang yang menggunakan model-model sesuai dengan kurikulum 2011 atau kapan saja. Misalkan melihat isu inquiry, coba lihat inquiry. Tadi terus, nah ini tadi sama strukturnya, ya judul, bagian ditulis pada bagian sampul dari koper LKS untuk menunjukkan cara mata pelajaran setingkatan kelas, setingkatan semester. Ada petunjuk belajar, ya. Ada untuk siswa, ada untuk guru. Nah, itu bukan bertanya, kenapa adik-anak diajak gitu. Nah, Bapak Ibu harus pahami bahwa ketika akreditasi itu akan ditanya P2M-nya melibatkan mahasiswa enggak gitu. Harus melibatkan mahasiswa. Itu. Jadi tidak boleh dosen satu, tadi Pak Lari, saya sama harus melibatkan 2 atau 3 mahasiswa yang penelitiannya bermanfaat untuk guru atau di lapangan. Kemudian yang ketiga, kompetensi tadi ada informasi pendukung berisiko tambahan untuk melengkapi LKS sehingga semakin memudahkan siswa untuk menguasai pengetahuan yang diperoleh, tugas-tugas atau latihan-latihan yang berisi tugas. Jadi ini yang nomor 5. Bagaimana yang kita buat itu semuanya untuk mencapai indikator. Ya, kemudian hindari memberikan contoh-contoh soal yang berulang, meningkat. Jadi satu sekarang begini, meningkat lagi. Hindari memberikan soal yang sama. Nanti bisa dilihat di contoh yang diberikan. Nah, nanti supaya ada contoh karena tadi sudah dibahas ini ya. Ini sudah dibahas. Ini tadi sudah dibahas oleh STEM juga. Cuma saya jelaskan sedikit bawahnya. Terus, bukan. Terus, maju. Nah, ini mungkin tadi yang dijelaskan oleh anak. Saya teknologi, engineering, matematik. Nah, matematiknya di mana? Saya di mana? Teknologinya mana? Engineeringnya, matematiknya di mana? Mungkin, maaf karena saya kurang sehat. Maaf saya duduk. Saya kurang sehat. Nah, yang sehari-hari mungkin boleh lihat dung aja, lihat tes yang itu kan. Nah, itu fisikanya saya di mana? Bagaimana membuat supaya dia dari pagi sampai sore itu tidak teknologinya gimana? Gimana kemasannya supaya tertarik orang beli? Nah, itu dari fisikanya kena, sayangnya apa? Sama dengan ini gunakan laptop. Ya, tidak kena menjelaskan saya ini di mana. Nah, jadi rumus dasarnya yang dari hukum Ohm sama dengan dikali R. Tidak terlepas dari itu, ada elektronikanya. Nah, itu dijelaskan teknologinya, matematikanya di mana. Ya. Gimana sih desainnya supaya tertarik? Dulu kan sama dengan TV kan yang belakang kan, tabungnya kan. Nah, itu orang menarik, berat, menghabiskan tempat. Gimana supaya tidak masuk munculnya yang flat itu berkembang terus. Nah, itu saya di mana, ya, fisikanya di mana, teknologi ini, engineering di mana, matematiknya di mana. Itu yang ambilnya ke depan sehari-hari aja. Terus ini nanti bisa di itu.
Nah, ini konten STEM dengan disampaikan secara terpisah-pisah melainkan menjadi sebuah satu kesatuan. Harapan saya ketika menjelaskan tadi singgung itu keempatnya itu ada, nggak boleh terpisah-pisah. Kemudian konten dan pedagogi juga harus plan, harus terjadi pergeseran pelajaran yang semula melakukan pelajaran yang mendemokrasikan membuktikan konsep. Jadi saya pernah baca, kenapa saya tekankan LKPD? Karena saya pernah baca di jurnal itu bahwa dengan worksheet itu dapat meningkatkan hasil belajar. Bukan dari saya, dari hasil penelitian orang. Bahwa dengan LKPD itu dapat meningkatkan hasil belajar. Itulah penekanan saya di sini menggunakan LKPD. Nanti yang bisa dikembangkan menjadi modul supaya siswa terbiasa belajar mandiri. Dia harus merayakan sikap siswa, keyakinan harga diri, percaya dan motivasi siswa. Nah, dengan LKPD ini juga Ibu, jadi bisa mengembangkan karakter itu terselubung di dalam langkah-langkahnya. Jadi mengambil data, misalkan dia teliti, jujur, tanggung jawab, bekerja sama kita buat kelompok supaya terbiasa menghargai temannya. Ya, jadi ketika kita mengambil sebuah model, ya, harapan kita semua yang bisa tercapai semua. Dan keterampilan dari abad 21 tidak tertinggal. Terus, ini kalau ingin berpelajaran berstem, kemudian salah, hati-hati. Ada yang project, kalau STEM itu ada yang pembelajarannya, gitu. Hati-hati. Ya, kalau project itu bisa menggunakan 4 langkah itu. Kalau pembelajarannya ini mungkin ini. Yang menerima salah, bertukar pikiran, desain, konstruksi, kemudian atas isi evaluasi, desain ulang, kemudian berbagi solusi. Nah, hati-hati, tadi ada assessment, ada evaluasi. Kalau assessment itu bisa berlangsung selama proses pembelajaran. Jadi, maka sebenarnya kalau Bapak Ibu memperhatikan siswa itu, nggak ada siswa yang nggak naik. Kalau proses pembelajarannya benar, penilaiannya itu benar. Karena kalau penilaian pertama dia belum kurang, suruh ulang-ulang sampai dia memenuhi syarat ini. Ya, sudah saya bilang, saya mahasiswa, saya bilang nggak pernah ada yang bodoh. Ya, sama dengan saya tanya siswa kamu, saya kan pernah disikat pilihan pertama kan dulu. Pilihan pertama, sikap pilihan pertama kalau kuliah. Nah, ada yang nggak bukan pilihan yang pertama, bahkan pilihan yang ketiga. Ya, saya tanya, kamu nggak usah sekarang begitu aja masuk fisika, bersyukurlah. Suka nggak suka, bari Tuhan memberikan kamu ke sini. Ya, yang penting kamu tamat dulu S1 fisika, nanti berikutnya kamu bebas. Yang penting kamu pegang ijazah dulu. Dan saya besarkan artinya, saya dengan fisika, saya bisa hidup mandiri. Saya bisa ngeles kemana-mana. Caranya gimana? Yang ngajarnya harus profesional. Ya, dari mengajar selalu berubah. Dengan cara ini materi sulit. Cari cara yang lain supaya mudah dicerna oleh siswa. Itu nilai jualnya tinggi. Jadi pesan lagi ke mahasiswa saya baru, jangan suka fisika aja. Nanti begitu ngambil kimia umum waktu SMA kan kalian yang tahu bagian mana yang sulit. Tanya dosennya. Begitu matematik juga gitu. Gimana yang sulit waktu SMA itu? Tanya dosennya sehingga kalian komplit. Kimianya jago, biologinya jago, matematiknya jago, fisiknya jago. Itu akan punya nilai yang tinggi. Apabila ngajarin bagus, orang akan nyari kalian. Percaya enggak? Saya bukan sombong, tua masih dicari saya. Suruh melaksanakannya. Saya bilang saya sudah tua, masih rumah ke rumah kayaknya sudah enggak ini. Sudah enggak. Silakan. Ini kalau misal berbasis proyek, nanti saya lebih contoh ke contoh. Ini langkah-langkahnya. Terus, nah ini kalau tahapan pelajaran berbasis proyek, ini ada essence question, ada plan, schedule, monitor, penilaian, ada evaluasi. Jadi bedakan. Kalau evaluasi itu menilai program secara keseluruhan. Ya, proses assessment berlangsung setiap selama pembelajaran kapan saja, sehingga tidak ada siswa yang nggak lulus kalau penilaian itu. Terus, nah ini yang penting tadi yang mesti Bepinda nanyakan waktu itu, Pak, inquiry aja Pak, jangan ke DL.
Ya, tapi kalau sudah tahu sintaknya, itu menuangkannya dalam bentuk LK itu tidak terlalu sulit. Nanti bisa dilihat contohnya. Ya, sintaknya dulu yang kita lihat, ya, pasti menjanjikan pertanyaan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat kesimpulan. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, itu tidak sulit sebenarnya. Ya, tidak sulit. Cuma dalam penilaiannya ini, Bapak Ibu yang tahu tingkat kesukarannya. Jadi tidak ini bobotnya sekian, bobotnya sekian. Yang dilihat adalah tingkat kesukarannya. Ya, tingkat kedalamannya Bapak Ibu yang tahu. Belum tentu nanti di sekolah ini tidak sama dengan sini. Langkahnya boleh sama, tapi penilaian belum tentu sama. Ya, karakter siswa juga tidak belum tentu sama. Makanya ketika saya masuk di swasta di SMA Metropolitan, masuk di Don Bosco Pondok Indah, masuk di SMA Satria, karena siswanya ada yang tinggi, ada yang sedang, ya, ada yang saya bilang tidak bodoh, tapi itu menangkapnya yang lambat. Saya harus pintar-pintar mencari modal apa yang cocok sehingga tidak boring jadi terasa. Nah, ini sintaknya ini robot. Kalau sintaknya sudah apa, kita nanti menuangkannya di dalam LKS atau modul itu mudah. Terus, nah ini kuery bebas. Ya, menjadikan pertanyaan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, melakukan percobaan, membuat kesimpulan. Ya, ini ada yang bebas, ada yang terbimbing. Jadi terbimbing itu dominan gurunya. Tapi kalau bebas ini dibuat sedemikian rupa sehingga tugas-tugas dan pertanyaan yang ada di dalam LKS itu benar-benar menuntut siswa sendiri tanpa bimbingan guru. Itu bedanya. Nah, ini tadi yang diminta oleh yang tadi sesuai dengan judul PBL. Nah, kalau sudah langkahnya kita tahu ini, menuangkannya dalam LKS ini mudah. Yang pertama untuk PBL, variable listening, yang pertama orientasi cerdik pada masalah. Anda bisa dilihat contohnya, mengorientasikan cerdik untuk belajar. Kemudian membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Ini kan di psika itu selalu ada penelitian, ada eksperimen. Karena alat kita terbatas, nah itu kita buatkan kelompok menggunakan S supaya dia terbiasa bekerja sama. Bersama tadi di terampil nomor 21 berkolaborasi. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu coba membiasakan nanti siapa yang hasil eksperimennya bagus, bahasanya bagus, dipajang di manjang dinding atau jadikan display. Jadi setiap ada event-event sekolah itu bisa dibaca oleh yang lain, siswa yang lain maupun orang tua siswa. Akhirnya membimbing pendidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengklasifikasi proses pemecahan masalah. Jadi yang berlima itu sebenarnya sudah termasuk di situ berpikir kritis, kemudian kreativitas yang muncul di sana. Ya, makanya ketika saya memberikan eksperimen tentang hukum, jadi grafik yang didapatkan antara atau misalkan hukum Hooke ya, itu grafik antara gaya dengan pertemuan panjang, itu kan biasanya linear kan. Nah, kalau saya eksperimen, saya biarkan mau dapat apa yang tulis. Yang penting nanti argumentasi kamu yang kuat. Kenapa dia tidak lulus yang kamu dapatkan? Ya, dari tugas yang kamu gunakan, kenapa dia dapatnya lulus? Nah, saya bilang nanti argumentasinya itulah yang tinggi. Terus PBL, nah ini tahapan ada yang ada dalam EKS. Nah, ini guru ngapain, siswa ngapain? Ini sudah sebuah orientasi pendidik pada masalah. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang punya dari bahan bacaan yang disarankan. Nah, nanti di dalam LKS juga diperlihatkan sumbernya dari mana gitu. Jangan sampai seperti dosen saya tuh waktu kuliah itu nggak mau memberikan referensi, takut dia bakal siswanya baca dulu masih sama. Mungkin ibu juga mengalami seperti itu. Zaman saya maaf tahun 79 saya kuliah itu nggak pernah ada dosen ngasih referensi. Bukunya apa gitu. Ya untung aja saya tinggi kan, saya dulu di belakang saya bisa lihat gitu. Bukunya apa guru dosennya, saya cari, dapatnya deh pasti tuh. Ya, oh bukunya sistem modernnya ini sambil cari gitu. Dulu kesenian belinya yang murah yang
apa namanya? Yang sudah laki. Apa nih? Ada dosen yang nggak mau berikan. Ya, gitu. Ya. Terus, kan? Nah ini ada pembersihan saridik untuk belajar, membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Jadi dikembangkan lagi guru ngapain, siswa ngapain. Ya. Nah ini kemudian menganalisis inovasi proses semacam salah. Nanti saya lebih cenderung memperlihatkan contohnya supaya ibu bisa lihat terus. Karena nanti si Anies menjelaskan. Nah ini ya kalau tadi kan kalau saya lihat di dalam kurikulum 2011 ada PBL, ada discovery, ada scientific ya, pendidikan scientific. Nah tadi info ini tadi sudah baru kita nanti katanya langkah-langkahnya adalah menuangkan di LKS ya. Karena Bu Pindah kan sudah S2 jadi bisa sendiri kembangkan sendiri. Nah kemudian ada singkat discovery, ada pemberian rangsangan stimulus. Ya jadi tidak langsung ke materi pokok. Misalkan kalau Ibu menjelaskan tentang tugas, tidak langsung tugas. Bisa di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari dulu berikan rangsangan dulu. Kemudian pernyataan identitas masalah atau problem statement, kemudian pengumpulan data, pembuktian, menarik simpulan. Nah di menarik simpulan ini tadi sudah masuk sebenarnya di situ. Bagaimana siswa belajar mengkomunikasikan. Itu kan kita bedakan antara lembaga SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah kalau perguruan tinggi sekarang saya suruh supaya dia ikut seminar nasional atau ikut seminar internasional dengan bimbingan itu. Makanya Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam naik golongan, maka tadi golongan saya bukan lektor kepala, saya pembina media utama. Karena saya malas membagi CV saya, ya malas. Lektor kepala itu 4 ayat, saya sudah pembina media. Ya, jadi kalau ada misalkan yang mengalami kesulitan menaikkan golongan mau ke 4B, 4C, silahkan, saya akan bantu. Ya, di UNJ itu setiap tahun ada seminar. Lakukan PTK aja, PTK yang paling gampang. Ya, PTK yang paling gampang. Buat LKS seperti ini nanti dilaksanakan di sekolah, jadikan laporan, seminarkan nanti di seminar fisika setiap tahun ada. Nah, itu bisa naik PTK-nya itu. Ya, jadi mengajar sambil meneliti. Mengajar sambil meneliti. Terus ini tadi di scope learning, nanti bisa dilihat di contoh yang saya tampilkan terus. Nah, ini langkah-langkahnya apa yang diharuskan oleh guru, apa yang dilakukan siswa. Nanti saya berkali contohnya. Ini hanya singkatnya aja. Nanti ada contohnya di sana. Terus, ya lanjut saja lanjut. Ini uraian daripada discovery learning. Nah, saya hanya melihat dari model-model yang digunakan dari kurikulum 2013. Ya, terus saya lebih condong ke, nah ini kan di zaman komputer, ini pesan saya karena Bapak Ibu sudah pada jago komputer, ya, jadi bisa membuat media pembelajaran yang bisa digunakan sampai umur 60, sampai pensiun, nanti bisa ditularkan sama yang lebih muda. Jadi bahan-bahannya itu bisa dikasih ke yang lebih muda. Jadi itulah pesan saya kalau mengajar di dalam satu sekolah itu ada beberapa guru fisika, itu jangan saling menganggap saya lebih hebat, lebih tinggi, sering sharing, ya, tim teaching, gitu, tim teaching. Jadi saling mengisi, sehingga nanti bisa menghasilkan guru-guru yang hebat. Jangan merasa diri saya lebih hebat, saya lebih ini, tidak. Jadi semuanya punya kelebihan. Habis ya. Nah sekarang ada contohnya di sana, ada contoh tadi LKS, ada yang tadi. Ada yang PJ, ada discovery learning, ada PJBL. Contohnya ada di sana. Yang LKS. Yang discovery learning boleh, yang PJBL. Tadi PJBL kayaknya sudah ada, yang discovery learning saja. Yang ini ya, Bro? Ya, yang discovery learning. Yang discovery learning. Ya, discovery learning. Itunya kok nggak tampil ya? Enggak tampil. Nah ini diambil dari singkat. Dari kas ini berisi materi singkat, proyek, ada 6 aktivitas inti, dan kegiatan pelajaran yang menggunakan pendekatan project based learning PJBL. Ya, jadi pesan saya jangan semua diproyekkan. Ya, jadi diproyekkan kasihan siswanya.
Ya, jadi kimia ngasih, matematika ngasih, ya fisika ngasih gitu. Jadi jangan sampai dikebiri siswanya. Jadi makanya ketika saya menjadi guru di lab school itu saya tanya, guru kimia ngasih saya berapa? 10 Pak. Kalau saya ngasih 10 juga, besoknya fisika berapa dong? Ya, masih segini Pak. Saya nggak paling ngasih, saya lihat indikatornya apa, supaya tercapai paling 2 soal 3 soal. Nggak banyak sih. Indikatornya apa yang diharapkan? Saya lihat soal tipe itu, saya lihat yang masuk perguruan tinggi tipenya gimana, yang masuk ujian nasional gimana. Jadi semuanya itu harus dia pahami sehingga kalau dia tes bisa gitu. Saya sekarang setelah gitu, makanya jadi guru kelas 3 itu harus rajin-rajin melihat. Kalau masih ada uang ya, masih perguruan tinggi di ITB gimana soalnya, di UI bagaimana, ya yang di Unibro yang bagi ini TS gimana, itu saya minta soal. Saya pelajari sehingga tiap tahun soal saya yang minimal yang sudah dikeluarkan itu dia bisa jawab. Nah saya antisipasi sekarang keluar gini, depannya akan apa? Jadi guru kelas 3 itu memang berat. Ya. Nah coba lihat nanti saya ada teknis. Ya. Nah jadi misalnya tadi ada petunjuk siswa, tapi kalau orang lain yang membuat bisa dibuat petunjuk guru. Ya petunjuk guru itu kadang-kadang guru satu dengan yang lain itu tingkat pengetahuannya nggak sama. Maaf, saya bukan pintar, tapi cuma saya karena lebih tua dan pengalaman. Ketika membuat kunci jawaban di Puspendik, saya nggak sampai 1 hari sekian itu sudah selesai. Mudah-mudahan belum, karena saya pengalaman di privat, saya ngajar di SMA. Ya padahal yang saya lawan itu mudah-mudahan dari UI, dari ITB, UGM semuanya. Ya, saya dari guru gitu. Saya nggak sampai sehari kan selesai itu berapa paket itu. Ya belum, karena dia ngajarnya bisa kemudian aja terus kan, belum tentu yang lain dia menguasai. Karena saya guru SMA, materi 1, 2, 3 saya pasti apa, rupasan pasti apa. Sehingga menangnya di situ saya. Dan trik-trik mengerjakan cepat itu gimana? Menangnya di situ. Nah terus kegiatan persiapan tugas proyek, kegiatan mendesain perencanaan proyek atau aturan proyeknya disampaikan dari awal, Ya. Di sekarang aturan main pengerjaan proyek dapat meliputi jumlah anggota dalam setiap kelompok, ya referensi yang dibolehkan, pembagian kerja dan sebagai tergantung kesepakatan bersama. Ini supaya siswa itu merasa dilibatkan, itu makanya ada tadi kesepakatan bersama dengan siswa. Kegiatan penyusunan jadwal, diskusikan jadwal dan proyek yang akan kelompok Anda lakukan, kemudian laporkan pada guru atau instruktur. Kemudian motor kegiatan dan pengembangan proyek. Nah biasanya supaya tidak orang lain yang mengerjakan, biasanya alat-alat itu boleh dipotong di rumah, tapi dikerjakannya di sekolah. Jadi saya untuk melihatkan menghindari proyeknya itu dikerjakan orang lain. Sama monitor. Jadi maaf waktu saya jadi guru lab school itu jam pulangnya itu jam 12.45. Sekarang jam pulangnya jam berapa? Nah itu jadi satu kosong ya. Tapi saya satu masih sampai jam 10. Kalau waktu saya lab school itu jam 10. Jadi itu tadi karena saya ikhlas gitu. Jawaban dari saya jam 12.45. Sisanya itu saya pakai ngawasin siswa untuk mengerjakan proyek saya itu. Jadi sampai penunggu biasanya saya ngeles kan jam 5 baru mulai jam 4 gitu. Jadi saya selama itu bisa melihat proyek yang dia kerjakan. Itu dari dulu sudah saya lakukan. Sama dengan mind mapping. Mind mapping pada konsep itu sudah selesaikan dari tahun 80. Walaupun kan belum ada komputer, jadi saya tulis tangan. Saya lihat siswa saya kesulitan dalam menghafal rumus dalam jumlah banyak. Gimana caranya? Saya membuat mind mapping. Terus kegiatan menguji hasil. Ya, berikan pada guru seluruh laporan proyek yang kelompok Anda buat. Setelah itu presentasikan hasil kerja proyek dan silakan kelompok lainnya bertanya. Jadi membiasakan siswa kita itu berkomunikasi. Ya, jangan sampai kalau saya dulu tuh tak pernah suruh ke depan oleh guru saya berbicara di depan, sehingga kalau bicara kakinya gemeter karena nggak dibiasakan berdiri di depan.
Jadi itulah sebabnya ketika dulu ada IPBA, materinya saya bagi, saya buat materinya, nanti kamu yang jelaskan, nanti kamu yang jelaskan. Sehingga dia terbiasa ke depan. Tapi materinya dari saya, bukan dari siswa, bukan. Kamu diskusikan dulu nih materinya, nanti kamu presentasikan. Nah, jadi didapatkan orang yang akhirnya, cuma saya sayangkan sebenarnya banyak yang jadi dosen karena fisika gitu. Ada yang di ITB, ada yang di UI, itu maniak fisika gitu. Silakan. Nah, ini saya ambil yaitu alat-alat optik ya. Ini juga alat optik ya. Nah, ini ringkasan proyek. Ini ringkasan materi dulu ya, matang. Terus nah, ini ringkasan sampai di mana kira-kira akan proyek itu yang Bapak Ibu harapkan. Harapkan sampai di mana? Ya. Nah, ini persiapan tugas proyek, terus. Nah, jadi sebenarnya tadi kesulitan cuma di depan saja, Bu. Langkah-langkahnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Tadi ketika menyusun materi itu, materi apa yang akan dibutuhkan ketika membuat proyek itu. Ya. Nah, langkah-langkahnya tinggal mengikuti apakah Ibu menggunakan digital learning, inquiry, atau PJBL. Nah, silakan. Nah, ini tema proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini mulai dari pengerjaan proyek. Dusi aturan punya proyek teropong sederhana. Ini membuat teropong. Berikan mulai dari jelaskan dari mata. Kenapa? Karena ada jenis pengamatan dua, mata berekomendasi dan tak berekomendasi. Kemudian tadi di sini karena teropong baru dia menggunakan dua lensa. Ya, dua lensa. Nanti lensanya bisa diperoleh ya, ketika guru memberikan tugas bahwa dalam teropong ini akan digunakan dua lensa. Dijelaskan dulu sebentar skala sewajah sehingga nanti siswanya bisa mengerjakan proyeknya. Terus ini alat-alat dengan pendekatan project listening, ini hasil diskusi. Terus nah, ini jadwal pengerjaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana penilaiannya itu Bapak Ibu yang tahu kedalaman tiap langkah itu. Ya, bisa ada yang boleh dalam persen boleh. Kalau tadi Anda membuat dalam rubrik, ya kalau kesulitan buat rubrik bisa dalam persentase bisa. Ya, jadi yang tahu tingkat kesulitan tiap pembahasan itu kan Bapak boleh menentukan persentasenya. Terus alat listening. Nah, ini kemudian kembangan proyek. Nah, ini catat hasil diskusi dengan proyek teropong sederhana yang dapat pada saat pertemuan kelompok. Konsultasikan kepada guru. Nah, ini mengikuti tadi sintak yang ada di PJBL. Apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, tuangkan di sini. Kan. Terus, nah, yang kedua hasil diskusi dan perkembangan pertemuan yang kedua dan juga dicatat oleh guru. Kemudian istilah data berikut pengamatan total panjang teropong, panjang tubusnya berapa, jarak antara lensa titik dan pembalik berapa, jarak populer dan pembalik berapa, besar lensa. Nah, ini mungkin kalau di kota mungkin bisa ya. Tapi orang tuanya mampu, tapi belum tentu juga kan di lingkungan saya di Celuk tidak semua orang juga mampu. Ya, membeli lensa yang ada di seperti tugas yang kita berikan. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan terlalu mahal, nah itu biasanya saya pakai ada di lab itu biasanya lensa yang lepas. Ya, lensa yang ada ini saya pakai itu biasanya. Ya, saya pakai itu, saya pakai kelompoknya. Nanti bisa dilepas jadi bisa dirakit, bisa dilepas. Sehingga tidak mengganggu aktivitas percobaan yang lain. Karena intinya bagaimana dia bisa mengerjakan proyek itu. Kemudian besar fokus lensa okuler karena kita tahu antara mikroskop dan teropong itu berbeda. Jadi perbedaan dalam letak daripada objektif dan okuler. Bahkan ini format proposal proyek, judul proyek, kemudian anggotanya, teori singkat,
alat bahan pembuatan teropong sederhana, cara kerja pembuatan teropong sederhana, tabel dan data pengamatan, kesimpulan, data referensi yang digunakan. Nah ini biasanya untuk nomor H ini sampai di internet bisa dilihat di mana, linknya apa, sampai ke siswanya. Jadi tidak ada tertutup. Sampai buku yang digunakan, bukunya apa, supaya siswanya mudah paham. Nah kemudian ini hasil presentasi, ya, membiasakan supaya siswa itu bisa mengkomunikasikan hasil proyeknya. Biasanya kalau dia buat sendiri itu biasanya nyerocos, jelasinnya pintar dia, dibandingkan dengan orang yang dikerjakan orang lain. Terus, nah ini tinggal Bapak Ibu langkah-langkahnya supaya nanti ketika Ibu perhitungkan pertemuan keberapa proyek itu selesai. Tapi jangan sampai satu proyek itu mengambil waktu yang lain, jadi dibatasi berapa minggu atau berapa hari. Jadi kalau terlalu banyak proyek kasihan juga, ya. Jadi tidak semua bisa diproyekkan. Ya, pintar-pintar Bapak Ibu membuat kira-kira yang mana bisa diproyekkan, mana yang enggak. Saya bagi dua, jadi ada yang discovery, ada yang PJBL. Ini kan saya bilang yang discovery, yang tunjuknya PJBL. Ya, yang discovery sama kalau ini kan PJBL sudah dijelaskan oleh itu. Yang mana tapi? Hukum huk. Hukum huk ya. Nah ini yang saya katakan, saya buat dari tahun 80. Tapi saya tulis tangan karena waktu itu kan belum ada komputer. Ya, mesin tiknya pun rebutan di lab school. Ini saya tulis tangan. Ya, saya mulai dari ini sebenarnya peta materi. Ya, mind mapping bukan dari data konsep beda. Yang tadi yang sampaikan oleh Hana itu adalah data konsep. Ya, ini sudah ada rumusnya. Jadi gambaran umum yang akan dipelajari, yang akan digunakan di dalam mengerjakan belajar berikutnya. Silakan. Nah ini, jadi kalau sudah penjelasannya bagus, dengan melihat ini ketika dia ujian atau tes somatik, formatif, cepat biasanya dia. Makanya buatlah dia mengerti ketika belajar di kelas, bukan menghafal. Jadi beda. Kalau kita buat dia mengerti soalnya apapun bisa. Itulah sebabnya kenapa saya ngajari di penabur SMP itu umum bina OSN-nya itu saya tidak pernah berikan cara cepat. Saya tanamkan konsep. Sehingga kalau bagaimanapun soalnya dia bisa mengerjakan. Beda dengan cara cepat. Wah, saya kasih saya ini, pengerjaan bani guru siswanya lesin. Ya, begitu saya rubah soalnya nggak bisa ya. Nah, kamu les kan? Iya Pak. Nah, kasih cara cepat. Banyak yang salah. Ya, begitu saya rubah soalnya nggak bisa ya. Beda dengan saya penanaman konsep. Soal bagaimana bisa ya. Terus ini yang contoh discovery ini bagus. Betul discovery. Nah, itu ini stimulus rangsangan. Ya. Nah, langkah-langkah daripada discovery sudah muncul. Mulai dari stimulus rangsangan, seperti gambarnya karet merupakan salah satu contoh benda elastis. Nah, ini diberikan rangsangan seperti ini sehingga sebelum ke langkah yang berikutnya. Silakan. Nah, ini banyak yang bisa diberikan stimulus mulai dari karet kalau tadi elastisitas sampai panahan. Ya, ini muncul ada beberapa pertanyaan. Stimulus. Terus, nah ini pun stimulus yang dibuat. Nanti endingnya bagaimana supaya indikator yang ada dalam kurikulum itu tercapai, gitu. Jangan terus. Dulu. Nah ini juga sama. Ketika di modul yang diajarkan oleh sesuai kurikulum mereka belajar, ini ada di dalam LKS juga. Jadi Ibu Bapak kumpulkan, ini jadilah dia modul. Jadi modul ini. Ya. Nah ini kan bisa mudah diperoleh. Karet gelang itu kan mudah diperoleh. Jadi ini bisa diproyekkan, dulu. Terus silakan
tujuan disampaikan di sini, kemudian alat bahannya apa, ya. Usahakan yang mudah diperoleh oleh siswa dan biayanya tidak terlalu mahal. Ya, kalau saya lihat kadang-kadang siswanya mampu atau enggak. Kalau di SMA Metropolitan saya berikan ini alat nggak akan bisa. Kalau di lab school mungkin bisa, dan Bosco bisa. Tapi kalau Satria sama SMA Metropolitan belum tentu bisa. Jadi yang saya proyekkan di sana biasanya yang sederhana-sederhana. Seperti mencari percepatan gravitasi, itu kan di mana saja bisa. Tidak bisa jam, kalau nggak ada stopwatch saya bisa pakai jam biasa saja. Situasi. Ya, ini kayak juga gitu. Terus, kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu identifikasi masalah. Ya, jawablah pertanyaan berikut sebagai identifikasi salah. Ya, nah, ini dikaitkan dengan tadi ada konsep sama domain mapping ya. Nah, ini jika pegas variabel tunggal nanti disesuaikan dengan yang simbolis tadi, ya, untuk identifikasi masalah. Terus, nah disinilah yang membuat pertanyaan-pertanyaan ya, hipotesis itu, ya, menjawabkan ini yang saya katakan tadi bahwa penilaian selama proses. Nah penilaian setiap langkah ini ada nilainya. Ya, setiap langkah ada nilainya. Ya, sehingga siswanya serius dia. Karena setiap langkah ada nilainya. Disampaikan dari awal. Sehingga siswanya nggak bisa main-main dia. Terus, kemudian pengumpulan data nomor 3. Ya, seperti yang Anda ketahui, pegas karet dapat merenggang ketika digantung sebuah beban pada pegas karet tersebut sehingga terjadi pertambahan panjang tugas satu karet. Bahwa seperti data percamanya bisa juga penyusutan. Buatlah percobaan untuk menentukan konsep pegas karet tunggal atau kompleks. Sampai membuat grafiknya, ya. Nah ini gantung satu baterai pada karet, ukur panjangnya berapa dan seterusnya. Nah buat tabel ini. Nah ini Bapak Ibu yang menentukan. Ya, sehingga siswanya tinggal nanti mengisi saja. Nah biasanya karena belum tentu semuanya LKS tersedia gitu, belum siap, itu biasanya saya fotokopi sendiri. Terus sendiri buat kelompok, nanti ada buku tugasnya dia, yang dia mengerjakan langkah-langkah yang ada di sini, sehingga tidak memberatkan siswa. Kalau mau misalkan mau siswa yang mau fotokopi, silakan aja, kalau dia mampu. Tapi kalau saya lihat, walaupun dulu lab school, kalau bukan dengan sekarang lagi. Kalau lab school yang dulu itu memang banyak orang nggak mampu. Beda dengan yang sekarang kan ya semuanya bisa bayar dengan uang. Jadi guru ada nilainya kalau dulu kan yang sekolah di sana orang-orang yang serius gitu. Yang sekarang kan orang yang bisa bayar. Nah itu yang sekolah di sana beda. Silakan. Yang ketiga, yang keempat ya. Nah, ini boleh sampai seri paralel, boleh sampai itu diikuti sesuai dengan KD, perkembangan KD yang ada dalam kurikulum, silakan. Terus, nah ini kemudian pengolahan data. Nah pengolahan data supaya membimbing siswa, ini kita yang membuatkan dia, ya apa terhadap apa gitu. Yang selama ini kan yang ada di buku itu F terhadap data R. Dibalik baru. Kalau bisa dibalik, jadi jangan sama dengan yang ada di buku. Jadi dia bisa melihat langsung. Kalau dibalik gimana dia? Dia letakkan di sana ya di situ. Gimana dia? Dibalik. Ya. Terus pengolahan data nomor 5. Nah ini juga jadi yang tadi waktu yang notasi. Ada yang pakai data L, ada yang pakai data X. Ya. Hati-hati konsisten dalam penggunaan notasi. Ya, jadi nanti kadang-kadang guru ini kan di kelas 1 saya data X Pak, kelas 3 kok ibu menggunakan data L pasti begitu. Nah, itu konsisten, itulah pentingnya tim teaching. Jadi ada penyeragaman di ketika ini notasinya ini sama teman yang lain. Nah ini verifikasi data, ya verifikasi data. Nah ini kepintaran Bapak Ibu membuat
narasi di sini, ya, narasi di sini. Ya. Nah, harus kuat juga daya tawarnya melihat masalah-masalah yang keterkaitan yang ada di lapangan. Jadi Pak lihat tuh yang contoh ragangan pemanjat tebing. Ya, itu harus di mana fisikanya berlaku. Nah, itu bisa diverifikasi lagi. Silakan. Yang terakhir jenis pertanyaan. Yang kelima lihat kelima. Yang kelima pengumpulan data ya. Ini pengolahan data. Pengumpulan data. Nah ini rilis data. Nah di akhir biasanya itu langsung ada evaluasi ya yang menyangkut keseluruhan daripada proses pembelajaran. Tapi beda ini kalau penilaian itu berlangsung selama langkah-langkah daripada LKS itu selama proses pembelajaran, tapi evaluasi berlangsung di akhir seluruh kegiatan. Jadi berbeda. Ya. Nah, itu tadi contoh dari ini, kemudian generalisasi, membuat kesimpulan apa yang dia peroleh dari mengerjakan lembar kegiatan yang tujuan-tujuannya Bapak tulis di depan tadi. Ini generalisasi. Nah, kemudian pembuatan laporan, nah, ini dibuatkan lagi formatnya. Nah, di akhir baru tadi evaluasi yang menyangkut keseluruhan. Nah, evaluasinya boleh menggunakan keterampilan proses. Ya, keterampilan proses baik untuk yang PBBL, yang PBL, inquiry maupun dari discovery learning maupun scientific. Itu contohnya adalah proses keterampilan sains. Coba lihat sekarang proses keterampilan sains di sana. Yang mana Prof? Oh ini. Bukan itu, ada yang lain lagi, ada yang bukan itu. Masih di folder yang satu. Folder sama. Nah ini folder dengan KPS. Ini Prof. Nah ini kan biasanya kalau kita lihat di fakta fisika itu penuh dengan fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Jadi ada kaidah. Ya, ada itu kan pentingnya kalau dalam beratnya di fisika itu di awal saya selalu mulai dari matematik dasar yang digunakan dalam fisika. Kemudian kalau sudah dia pernah belajar kan udah pernah jadi SMP kan. Saya sering tanya dapat fisika berapa ini? 6 Pak. Dapat fisika berapa? 7 Pak. Kenapa ini? Sebagian besar bilang apa? Tidak suka sama gurunya. Sebagian besar bilang tidak suka sama gurunya. Sebagian besar. Coba diawasi. Ya. Nah, ini kemudian akhirnya ada produk, ada proses. Nah, di proses inilah pentingnya seorang guru ya menggunakan model apa, kemudian penilaian apa yang tepat. Ya supaya ketiga ranah itu bisa terukur dengan baik, ya, kognitif, psikomotor dan afektif. Silakan saya lanjut ke KPS saja, KPS. Nah ini langkah-langkahnya boleh dari A, enggak, jangan langsung dari A tadi. Nah terus turun, nah ini, kok A nya belum ada, A nya. Nah ini harapan saya, kalau tadi dilihat karakter IPA. Model apapun yang Bapak Ibu gunakan selalu mulai dari mengamati, merumuskan hipotesis. Jadi mengamati itu kemampuan mengumpulkan fakta. Nah ini bisa dilihat nanti di sini di dalam membuat soalnya, mencari kesamaan dan perbedaan, memilah-milah mana yang penting, kurang atau penting. Nah apakah nanti minta soalnya hot, mau metakognitif, mau literasi? Kalau ini sudah pintar, apapun tak jadi masalah.
dilewat semua kalau misalnya sudah literasi stabilitas. Yang kedua, merumuskan hipotesis, kemampuan membuat perkiraan jawaban sementara. Sama tadi ketika percobaan disabilitas itu, bagaimana kalau karet itu diberi bahan sekian berapa, sampai tarik sekuatnya, sampai dia melar, masih berlaku nggak hukum korupsi? Kemudian merencanakan penelitian percobaan, kemampuan menentukan objek yang akan diteliti, alat dan bahan yang akan digunakan, variabel faktor-faktor yang perlu diperhatikan, langkah-langkah percobaan yang akan. Nah, ini pentingnya ini adalah ketika kita meneliti, itu acuan kita ke kata kerja operasionalnya, tidak terlepas dari kata kerja. Ya. Terus nomor D, melakukan penelitian percobaan. Kemampuan yang merupakan rekapitulasi dari seluruh keterampilan proses, mulai dari penentuan masalah sampai cara-cara melakukan penelitian dan keterampilan menggunakan bahan. Ya, nanti dalam soal itu bisa kita tampilkan. Kemudian menginterpretasikan, menantikan data. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam percobaan schizophrenia yang menggunakan aplikasi itu, kita berikan data. Ya, apakah dia dapat linear? Tidak. Dan bisa dilihat contohnya. Demikian pula di dalam misalkan percobaan efek waktu listrik. Kemudian beramal memprediksi. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau misalkan tadi karet atau pegas diberikan gaya atau beban melebihi daripada batas elastisitasnya, apa yang terjadi? Silakan. Kemudian menerapkan konsep. Ya, kemampuan menerapkan konsep yang telah dikuasai untuk memecahkan masalah tertentu atau menjelaskan suatu peristiwa baru dengan konsep yang telah dimiliki. Sama dengan tadi kan dia ketika percobaan hanya menarik. Bagaimana kalau dia misalkan sekarang duduk di kursi yang menggunakan pegas? Berlaku nggak hukum Fuchs? Ya, yang tadi tertarik sekarang dia tertekan. Jangan sampai ketika tadi saya mengoreksi soalnya Prof Yati karena membuat soal yang ego thinking, bahwa F sama dengan min KX, bahwa F itu udah negatif, selalu negatif, F itu selalu positif. Nah itu, ya saya disuruh meriksa, waduh ini berarti konsepnya salah. Nah, jadi kemudian berkomunikasi. Kalau Bapak Ibu tidak tadi menggunakan model yang tepat, mustahil siswanya bisa berkomunikasi. Itulah pentingnya kepintaran kita memilih model strategi mana yang tepat supaya siswa kita terbiasa menggunakan komunikasi. Bahkan ya, ini pentingnya dari pengalaman kita kan peran guru masih 90% siswa kita. Nah sekarang kita latih mencoba dengan mudah-mudahan Merdeka Belajar bisa. Tapi karena daerah geografis kita kepulauan, jadi menurut saya sulit loh itu. Jadi kenapa saya katakan sulit? Karena mungkin di pulau terluar belum kurikulum 2013 belum terjamah. Ya, masih 2 kurikulum yang lama. Gurunya pun bukan guru yang S1. Seperti saya tanyakan yang guru 3T itu. Di sana SMA Pak kasihan, nggak ada yang ngajar. Ya, makanya dalam sekarang ini menteri-menterinya itu berkolaborasi antara daerah tertinggal, menteri pendidikannya dengan melihat situasi seperti pandemi ini, bagaimana listrik masuk dulu. Listrik masuk dulu ke setiap daerah itu, baru pemancarnya masuk. Ya, atau dia semua orang bisa beli HP, gimana caranya? Nah, itu tadi setiap stasiun TV yang masih bisa terjangkau seluruh itu menyiapkan minimum 2 jam pagi, 2 jam sore. Kan bagi-bagi aja nih di SSD, ini SMP, SMA, pasti bisa. Terus Telkom bisa. Masa pemerintah kalah dengan yang punya TV kan gitu. Masa aturannya diperketat. Nah kita lihat contoh soal sekarang. Terus ini tidak, ini langsung aja. Nah ini contohnya kemampuan mengamati. Ya, kemampuan mengamati. Dari grafik Arban saya, tadi setelah Bapak Ibu membuat LKS, nah untuk membuat soal mengevaluasi
Ya tadi kalau assessment bisa mengatur rubrik yang dibuat. Buat evaluasi harapan saya menggunakan keterampilan proses. Sehingga nanti apakah modelnya PBL, PJBL, discovery, yang inquiry, apapun ini paling tepat. Ya, dari 5 grafik kecepatan fungsi waktu, berikut grafik yang menunjukkan bahwa dalam waktu yang sama partikel memiliki kecepatan paling besar adalah. Ya, tapi di sini ada berikan alasannya. Jadi nggak sembarang berani dia pilih, karena ada berikan alasannya. Rumusnya tadi yang sudah pelajari itu, dia harus berikan alasannya apa. Terus. Nah, kemampuan mengamati tadi sudah, ini masih mengamati ya. 5 buah hambatan. Kemampuan mengajukan hipotesa. Jika sebuah bencana berisi air bergerak turun dengan kecepatan konstan di atas bidang miring, maka permukaan air dalam bencana akan nampak seperti gambar mana. Ya, kelihatannya sederhana. Ya, kalau dia konsepnya nggak bisa jawab. Ada berikan alasan. Ya, dia harus menggunakan hukum paradoks hidrostatika. Kalau itu nggak bisa. Terus, kemudian kemampuan mengajukan hipotesa. Ya, 3 buah nomor C ya. Kemampuan rencana percobaan. Jadi untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap viskositas dengan metode Stokes dalam fluida, maka percobaan yang akan Anda lakukan harus berulang dengan menggunakan fluida dan bola jatuh sebagai berikut. Nah, ini kira-kira mana? Berikan alasannya. Sederhana, tapi alasannya di mana? Kenapa pilih ini gitu? Argumentasinya harus kuat. Itulah contoh untuk penilaian yang mau hot boleh, mau metakognitif masuk, mau tersayang masuk, silakan. Kemudian ada lagi tadi, terus kemampuan berencana percobaan tadi, jika alat dan bahan yang tersedia hanya sebuah neraca tegas, gelas ukur, cairan dan sembah kos. Jadi ada contoh daripada hot itu kan harus ada stimulus. Ya, stimulusnya ada juga. Ya, maka prosedur percobaan yang dapat dilakukan untuk menentukan masa jenis alkohol adalah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kandis learning masuk di sini, PJBL masuk. Ya, menimbang berat gelas ukur, mengisi gelas ukur dengan alkohol sampai volume tertentu, kemudian menimbang gelas ukur yang telah berisi alkohol tersebut. Ya, ini kalau Bapak Ibu nggak melakukan, nggak bisa juga. Ya, jangan sampai alat laboratorium yang banyak yang ada itu tidak pernah dibuka, gitu. Sangat vulkan. Gitu. Kemudian menimbang gelas ukur, mengisi mana yang cepat. Ya. Nah, ini memang sudah dilarang sih 1-2 benar, sampai semua jabat benar itu dilarang soal tipenya. Ya, tapi di sini yang penting adalah memberikan alasan. Terus yang berikutnya, yang ke, nah ini nomor D, nomor D-nya ini apa? Ini ya. Tadi sudah. Terus. Nah ini nomor E, kemampuan mengintegrasi data. Ini perhatikan gambar dan tabel pergerakan planet mengelilingi matahari yang berikut. Jadi sama juga tadi kalau kita percobaannya pegas, kita berikan data. Ini planet, Venus, Bumi, Mars, jaraknya ke matahari, periode revolusi sekian. Jika planet lain yang tidak ada dalam tersebut bergerak 1430 kilometer dari matahari, maka perkiraan periodenya berapa? Masih ingat rumusnya, Bu? Ya. Masih ingat rumusnya? T R pangkat 3 per T kuadrat ya. Sama dengan konstan gitu ya. Nah ini berikan alasannya. Itu. Sebelum dia milih, dia harus berikan alasannya. Minimum rumusnya itu. Jadi itu. Silakan. Kembali kemampuan interpretasi grafik, ya. Dalam penyelidikan pengaruh massa terhadap kolom jenis suatu bahan diperoleh grafik seperti berikut. Nah ini kelihatan sederhana.
Kelihatannya sederhana. Kalau jenis berbanding lurus dengan massa benar. Ya, kalau dia nggak hafal rumusnya, di sini nggak bisa. Ya, dari sinilah akhirnya dia menjelaskan bahwa kenapa dia menulis seperti ini. Rumus tadi. Silakan. Ya, masih grafik, kemampuan interpretasi grafik, kemampuan meramal. Nah, ini percobaan dari hasil percobaan pemuaian volume gas pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap artinya apa? Volume dan temperatur ya. Gas boleh grafik hubungan antara volume dan temperatur. T besar, bukan T kecil, T besar. Nah, jika percobaan ini dapat dilakukan sampai suhu jauh di bawah 0, maka pada suhu tersebut volume gas akan naik. Ya, kalau dia nggak tahu tadi bahwa kalau volume tekanannya konstan, kan berarti P1 per T1 sama dengan P2 per P2 dan seterusnya. Silakan. Nah, ini tadi meramal juga. F, kemampuan memprediksi. Dengan mengubah jarak kompas dari sebuah kutub magnet, seorang siswa memperoleh data percobaan sebagai berikut. Nah, dulu waktu saya SMA itu masih ada gaya magnet yang rumusnya K M1 M2 per R kuadrat. Sekarang nggak tahu kenapa hilang di dalam kurikulum. Ya kan ada 3 rumus yang identik, medan listrik, medan gravitasi, medan magnet yang rumusnya yang polanya sama gitu. Kenapa yang di gaya magnet ini hilang? Ya, jarak kompas ke kutub magnet, sudut penyimpangan jarum. Jika percobaan ini Anda lanjutkan dengan meletakkan kompas pada jarak 5 cm dari kutub magnet tersebut, maka kira-kira bisa penyimpangan jarum kompas akan menjadi berapa? Ya, dari pola ini dia bisa mendapatkan. Yang mana kira berapa kira-kira? Itu nomor F terus. Misalnya nomor G, kemampuan menerapkan konsep. Ini benda yang kita lepaskan dari ketinggian tertentu selalu jatuh ke permukaan bumi karena pengaruh gaya gravitasi. Bulan yang mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi tidak jatuh ke permukaan bumi, melainkan selalu berputar mengelilingi. Hal tersebut disebabkan oleh apa? Ya? Bulan jaraknya lebih bumi, bulan memiliki kecepatan eksponensial, bulan yang mendapat gaya gravitasi tempat lain, gaya gravitasi bulan lebih kecil dari ini, gaya gravitasi bulan bumi sama besar dan berlawanan arah. Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? Nomor D, nomor A, B, C, D, E. Ayo, sekian guru fisika. Ya, sekian guru fisika. Lanjut, kemudian. F sama dengan G, M1, M2 per kuadrat. Besar gaya yang jalan itu sama. Besar sama tapi arahnya berlawanan. Jadi masih bersyukurlah masih ada bulan matematik. Kita nggak tahu kan ada waktu ukurnya. Kapan habis? Nah itu Pak Ibu yang bisa saya berikan untuk penilaian evaluasi untuk apapun modelnya yang digunakan di dalam lembar kerja siswa atau LKPD sorry. Ini ada lagi kemampuan melakukan konsep. Jadi tidak banyak hitungan loh Ibu. Tapi menggunakan rumus benar-benar pikirannya tingkat tinggi. Enggak, itu nggak bisa. Ya, kemampuan berkomunikasi. Berkonsep bahwa percepatan gelombang cahaya, gelombang hanya dipengaruhi oleh medium yang bisa dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan lambda. Maka grafik hubungan antara P dan X dan panjang gelombang berbagai macam bunyi yang merambat tidak dapat tulisan dulu. Ada ya kecepatan frekuensi, ya mana yang benar kecepatan panjang gelombang. Sama ini kan jarang bahasa seperti ini kan. Ya. Kalau hitungan terus ya, tidak bisa buat bagaimana kemampuan berkomunikasi. Ya. Nah, biasa kan buat rumusnya dulu, ya, P per lambda. Nah, dari situ coba masukkan datanya, berikan ke siswa. Kalau M-nya segini, lambda segini, nanti berapa, gimana dia? Buat grafiknya, temu dia. Diajarkan dari awal. Ya.
Itu kemampuan berkomunikasi, masih berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo itu bisa yang saya berikan dalam rangka kedua ini sama Ana. Kalau ada pertanyaan monggo, tapi nanti saya minta kepada Pak Bu Moderator karena harus ada output dari kegiatan ini. Jadi silakan nanti Ibu bagi siapa yang dapat dari sesuai kurikulum supaya nanti bisa bermanfaat dalam pelaksanaan kurikulum mereka belajar. Karena fisika kan begitu tulisannya. Terima kasih. Silakan pertemuan kedua kapan? Ya untuk melihat contoh yang dikerjakan oleh teman-teman. Sampai harapan saya soal dari KD yang dibuat LKS-nya. Nanti contohnya sudah saya kasih tadi itu LKS-nya. Nanti silahkan dikirim. Sudah ada di situ kan. Itu boleh menggunakan. Tapi kalau bisa jangan yang sudah saya buat, gitu. Ya. Jangan jadi buat sendiri. Gitu. Ya. Boleh PBL. Sepakati aja kalau PBL semua. Kalau gabungan ada ini dapat PBL ini discovery, karena saya bagi dua. Ada discovery, ada yang PJBL, ada STEM PJBL. Silakan. Kira-kira mana yang cocok untuk STEM PJBL supaya terbiasa. Gitu. Jadi jangan sampai walaupun Bapak Ibu jauh dari kota, tapi Ibu bisa lebih dulu tahu ya teman. Ya. Nah, itu yang saya bisa berikan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ini saya berikan dari ketua MGMP-nya, ada misalkan. Karena ini tiap tahun bukan ini nggak bisa lebih dari 2 kali karena setahun sekali gitu. Ya. Dua berapa pertemuan gitu. Nggak bisa beberapa kegiatan bisa. Kecuali MGMP-nya sendiri yang adakan, saya siap membantu. Ya, ada masalah apa, saya siap bantu. Ada bab yang sulit dijelaskan, bagaimana kita bahas bersama dari pengalaman saya. Karena pesan gak terasa orang bangun sudah orang waktu ternyata saya udah mau pensiun. Gak terasa. Ada ibu juga pulang rumah sekolah pulang sekolah kado udah. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo. Para hadirin, demikianlah paparan dari Bapak Profesor Imad Hasan. Beri aplaus buat beliau. Kami sampaikan kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Profesor bahwa memasuki abad 21 kita memerlukan 16 keterampilan. Untuk yang kita konsentrasi adalah ada 4: berpikir kritis, berkomunikasi, kreatif, dan berkolaborasi. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi akan ada beberapa lapangan kerja yang nanti hilang, akan ada lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Jadi kita sebagai guru yang akan mengantarkan peserta didik kita memasuki abad 21 diharapkan untuk mencoba untuk mengawalnya. Mungkin untuk paradigma pembelajaran menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, kita mulai ke paradigma baru. Misalnya ada beberapa poin yang saya ambil. Paradigma lamanya berpusat pada guru. Paradigma lama itu berpusat pada guru, yang paradigma barunya berpusat pada siswa. Kalau yang lama satu arah, yang baru itu kita berinteraktif. Yang lama, paradigma lama dalam pembelajaran individu, paradigma barunya kita berbasis tim, jadi kerja kelompok. Lalu yang paradigma lamanya pemikirannya faktual, paradigma barunya pemikiran kritis. Dalam kegiatan proyek pembelajaran based learning, pendekatan STEM itu mohon tidak dipisahkan untuk menjadi satu kesatuan. Jadi nanti di sana ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering-nya, ada matematikanya. Asesmen itu selama proses pembelajaran, sedangkan evaluasi menelaah program secara keseluruhan.
Jadi Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Profesor Made. Di situ ada contoh-contoh soal-soal. Jadi soal itu tidak lagi selalu menghitung. Jadi variasi-variasi soal bisa kita mulai coba membaca grafik, berkomunikasi. Jadi sudah lagi F-nya berapa, M ada A-nya. Jadi mungkin sudah mulai kita kurangi. Output dari kegiatan hari ini dan pertemuan berikutnya adalah Profesor mengharapkan kita membuat satu tugas, entah itu nanti dalam bentuk PBL atau soal. Nanti akan disampaikan oleh satu paket Pak. Jadi supaya nanti teman yang ini seragam sama. Seragam sama. Jadi bisa digunakan bareng-bareng, kedalamannya sama. Oh iya, oke. Tipenya sama. Oke. Jadi yang lain silakan kembangkan lain nanti di kelas sekolah. Ada kembangan sama. Jadi kita nanti akan ada outputnya, kita membuat output LKPD dalam satu keseluruhan dari LKPD sampai ke soal. Memasuki sesi yang berikutnya kita akan sesi tanya jawab, 2 orang penanya saja, silakan bertanya. Untuk sokopi saudari Anne katanya nanti akan dikasih ke 1 orang aja ya, ke ketua MGMP. Untuk sesi tanya jawab ada 2 orang, silakan bertanya. Sebutkan nama, asal sekolah, pertanyaan dimohon singkat, padat dan jelas. Dipersilahkan. Gini Pak, kalau kita membelajarkan tentang elastisitas, itu salah satunya misalkan, kalau dalam rumusnya kan F sama dengan K delta X ya. Nah, itu kalau kita itu memprediksikan dengan grafik, itu bisa bentuknya linear kalau hitungan ya. Tapi kalau praktek kan langsung kita kelihatan bahwa ini tidak akan linear lagi ketika bebannya ditambahkan. Nah, itu Pak, bagaimana saya harus menyampaikan ke siswa ketika kalau hitungan itu bisa Pak. Sama dengan hubungannya V sama dengan I kali R. Tapi kalau itu prakteknya elektrikal, itu ketika arusnya diperbesar, lampunya langsung putus kelihatan Pak. Tapi kalau dalam hitungan itu kan nggak kelihatan gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Kan V sama dengan I kali R atau F sama dengan K kali delta X. Nah itu kan punya batas elastisitas, itu kelihatan ketika kita praktek. Tapi ketika kita hitung, misalkan bebannya ditambah, apakah akan linear terus dengan perubahan gaya dan perubahan jarak? Itu Pak, itu gimana Pak? Silakan 1 orang lagi sebelum dijawab oleh Bapak Profesor. Kawan-kawan, atau Pak Piki? Pak Piki cukup. Ya. Pak Piki yang jawab. Pak Piki yang jawab. Silakan. Wakil saya yang jawab. Silakan Pak Piki. Masa mahal-mahal. Kan masih semeriwing kan. Kalau saya kan sudah tua. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang ditampilkan itu biasanya antara secara matematis itu benar bahwa dia linear. Tapi ketika dalam eksperimen banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, banyak faktor-faktor. Sebenarnya kalau di eksperimen ya, selain faktor alat ya, kemudian kalau kita lihat sekecil apapun pengaruh, misalkan di situ kalau pegas itu mungkin tekanan udara tidak berpengaruh. Ya, kalau pegas yang bagus ya Bu ya, pegas yang bagus itu mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau yang kecil, suhu mempengaruhi. Ya, suhu mempengaruhi. Demikian pula kalau di dalam tadi V sama dengan I kali R, nah itu kalau arusnya konstan, ya kalau arusnya konstan, kadang-kadang kan sumber arusnya kita tidak konstan, ada stabil. Itu penyebab kenapa dia akhirnya tidak linear. Tapi Ibu harus bisa memberikan argumentasi bahwa yang dibuat itu sebenarnya adalah rata-ratanya. Jadi sehingga dia seolah-olah linear. Jadi sama dengan di penelitian, sebenarnya kalau Ibu buat data kan semua gitu. Tapi kalau dia persamaannya dia dilihat dari persamaan. Tapi sebaran data tidak linear. Sebaran data tidak linear. Tapi diambil kesimpulan bahwa rata-ratanya dia linear. Itu yang argumentasi kita yang perlu ke sisi. Ya. Sebaran data tidak linear. Kalau kita ambil satu demi satu itu dia tidak linear. Secara matematis bisa. Eksperimen beda dengan eksperimen. Tapi secara hipotesis nanti menjawab hipotesis itu
yang penting. Kenapa dia tidak dilihat? Argumentasi gitu, apakah ini dengan linier? Ya, cuma hati-hati juga ketika menjelaskan kenapa disuruh pakai min. Ya, ada yang guru yang pengalaman tetap aja dianggapnya negatif. Gitu. Itu kan sebenarnya hanya arahnya berlawanan dengan simpangan. Jadi negatif nggak usah ditulis. Ya, jadi ada yang teman itu kan bukunya ini begini. Itu hati-hati kalau menggunakan buku yang levelnya SMA. Saya lebih cenderung ambil bukunya yang aslinya. Walaupun bahasa Inggris saya tidak bagus, tapi saya terjemahkan. Ya, tapi satu kunci yang buku yang saya pegang itu adalah sum series dulu. Jadi saya ngerti fisika itu dari sum series. Saya ngeliat itu dari buku sum series. Sekarang kan sudah tebal sekali. Dulu kan tipis banget, tiap tahun berkembang. Setelah saya beli, ada murid saya ada penabur itu memberikan saya buku, ternyata bagi dia sekolah di Singapura itu udah tebal sekali buku sekarang. Kaget saya, wah segini ya. Sebenarnya itu sebesar dulu yang masih segini tipis, sekarang udah besar sekali. Yang untuk level SMA kalah gitu. Gitu Bu. Jadi diambil rata-ratanya, di sebarannya tidak ada. Ada lagi Pak Ibu, silakan. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Mati dari guru SMA 10 Tangerang Pak. Di SMA 10 kan baru dilaksanakan kurikulum merdeka untuk tahun ini Pak ya. Dan itu diberikan untuk kelas 10 awal. Nah kemarin sudah ada pembicaraan di awal, kita akan membuat namanya proyek 5 mata pelajaran, yaitu fisika, biologi, kimia, TK dan agama Pak. Nah untuk saya belum ada gambaran untuk proyek 5 mata pelajaran ini, apakah tiap mata pelajaran yang 5 ini membuat LKPD-nya berbeda-beda gitu atau bagaimana gitu yang akan kita berikan ke siswa. Kemudian saya juga belum ada gambaran penilaiannya Pak, lembar penilaiannya apakah beda-beda atau sama gitu. Nah, ini belum dapat gambaran. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Setiap kan ada langkahnya tadi. Ya, bisa menjadi tematik, jadi satu kesatuan. Jadi hati-hati, bisa yang satu pokok bahasa itu bisa biologinya masuk, bisa matematiknya masuk, bisa kimianya masuk. Ada juga yang nggak bisa masuk, jangan dipaksakan Bu. Ya, jadi jangan dipaksakan. Itu kadang-kadang kan kita memaksakan, jadi hancur jadinya. Ya, jadi mungkin ketika membahas kimianya masuk itu kita kan misalkan bahas aki ya. Aki masuk, bisa kimia masuk, ya, biologinya nggak masuk. Nah, biologi nggak masuk. Matematiknya masuk. Ketika kita membahas misalkan percepatan yang merupakan turunan, demikian pula gerak 2 dimensi yang menggunakan integral maupun turunan, matematik masuk. Cuma bagaimana kita mengemas antara fisika dan matematik itu, mulai perlunya sehingga nanti matematik dulu, nah ini nanti diterapkannya fisika. Nah, demikian pula bisa juga pertumbuhan ternyata menggunakan turunan juga. Turunan, tapi bagaimana mengaitkan dari turunan tadi, nah dikembangkan. Jadi ini nanti di biologi itu di sini, di fisika itu di sini bisa jadi satu kesatuan penilaian. Nah, dibandingkan nanti dalam penilaiannya itu tingkat bobotnya biologinya seberapa sih gitu, kedalaman yang dibahas di situ, kimianya gimana, nah, fisikanya gimana. Yang tahu kan Bapak Ibu kedalamannya. Kalau misalkan porsinya biologi sedikit, ya dia bobotnya penilaiannya sedikit, jangan sama gitu. Tapi ketika dijumlahkan dia nilainya 100. Jangan dipisah-pisah gitu. Jadi kalau kita menilai satu kesatuan STEM itu tidak boleh terpisah, satu kesatuan. Jadi gitu Bu. Jadi nggak bisa ketika menjelaskan mata misalkan. Nah, ada yang bagian biologi, ada yang bagian fisika, ada kimianya ada. Ya, kimianya ada. Ketika membahas mata. Ya, jadi kita kan mungkin membahas dari segi lensanya mata kita. Yang lainnya itu tugasnya, syaratnya itu kan tugasnya biologi. Nah, bisa di situ biologi, fisika masuk. Nah, itu cuma tadi kedalamannya biologi seberapa, fisika seberapa, sehingga nanti bisa ditentukan pembobotannya. Itu. Jadi kesadaran guru masing-masing. Nah, ini ternyata kedalaman segini, kedalaman segini. Jadi nggak bisa dipaksakan ke empatnya itu jadi satu kesatuan.
Jangan dipaksakan. Yang mana kira-kira bisa digabungkan. Agama memang setiap ada ayat yang bisa masuk, tapi ada ayat yang nggak bisa. Tapi bisa di situ takwa itu masuk kapan saja. Kebesaran Tuhan mah di mana saja masuk. Kebesaran Tuhan masuk, takwa itu tanggung jawab jujur kan di agama sebenarnya itu. Ketika ngambil data diharapkan jujur, tanggung jawab, ya disiplin semuanya ada di dalam apakah dia biologi, kimia, fisika atau matematika. Jadi kalau bisa perlihatkan dulu Bu KD-nya ini kan yang bahas apa. Nanti kan kelihatan ini butuh matematik apa. Kan fisika yang tahu kan. Biologi matematiknya di bagian mana modelnya, fisikanya bagian mana. Mereka cari persamaannya kira-kira ini bisa gabung nggak gitu. Kita duduk bareng, jangan terpisah-pisah gitu. Nah kecuali kita kan guru Indonesia jadi tidak bisa menguasai semuanya. Kimia yang kita nggak jago kan. Beda dengan di luar kan, kalau IPA di sana tuh kimia jago, fisika jago, biologi juga jago. Kita kan orang fisika juga nggak jago, gitu kan? Nah itu perlu duduk bareng, Bu. Duduk bareng, kita perlihatkan, oh kali fisika tuh ini percepatan sesaat, percepatan satu butuh turunan, butuh limit. Nah, kalau turunan mungkin kurang tepat, Bu. Kalau di awal mungkin limit bisa. Nah limit gimana mengajarkannya? Itu. Maksud dari awal tuh jangan turunan, kalau turunan kan paling mudah, tapi kalau limit itu dasar. Sebelum dia keturunan, nah, bisa masukkan kan delta T-nya mendekati 0 kan. Kemarin 0,01 dulu, 0,001 terus ini sampai nanti dia ternyata menuju satu angka, ya itulah dia turunannya ketika dia itu. Jadi nggak bisa dipaksakan Bu. Jadi cari duduk bareng kira-kira KD mana yang bisa dibahas bersama tematik gitu. Bisa hanya fisika dengan matematik aja, kemudian bisa juga fisika, biologi, matematik. Nah, jadi bisa juga hanya fisika dengan kimia, bisa juga. Ketika misalkan membahas di termo, ya di termo itu entalpi itu kan bisa dibahas di fisika, dibahas di reaksi kimia. Nah itu memang harus duduk bareng, nggak bisa kalau sendiri-sendiri, nggak menang nanti dia. Harapannya memang kalau mau STEM tidak terlepas antara satu dengan yang lain. Jadi nanti nggak bermakna. Gitu Bu. Tolong duduk bareng. Nanti fisika butuh matematiknya apa, kimia apa. Kita lihat tunjukkan kade-kade yang ada. Yang Ibu tahu kan misalkan di dalam bunyi itu logaritma, ya, logaritma. Jadi logaritma yang itu kan semua bilang pokoknya 10. Sedangkan di matematik itu kan bilang pokoknya bisa macam-macam. Itu bisa kolaborasi. Ya, integral pada bidang. Nah itu integral turunan bisa di situ. Matematik masuk. Tekanan itu intersasi bisa masuk biologi. Misalkan tekanan berapa yang dibutuhkan supaya air bisa masuk ke daun. Fotosintesis itu energi matahari berubah menjadi apa? Masuk kimia masuk. Biologi masuk, nah itu ketika berbicara mengenai energi. Ya. Itu mungkin Bu. Kalau LKPD-nya Pak satuan. LKPD boleh, ya itu tadi kalau misalkan kalau STEM itu satu kesatuan Bu, satu kesatuan. Jadi kedalamannya nanti bisa dibagi kegiatan satu, matematiknya dulu boleh. Nah setelah itu diterapkannya di fisikanya bagaimana? Kegiatan satu matematiknya dulu boleh, kegiatan duanya baru muncul fisikanya. Kimianya di mana coba nanti digabung. Jadi kalau bisa hierarkinya sehingga nyambung gitu Bu. Ya ini matematiknya perlu ini dulu, baru fisikanya, baru kimianya gitu. Jadi sama dengan tadi fotosintesis. Nah, kan energi dulu kita bahas kan. Nanti ada sinar matahari kena gaun terjadi fotosintesis dan kimianya gimana sampai dia ada energi kita bahaskan. Gitu Bu. Sama dengan hidrostatis, yang mungkin fisikanya dulu, ya nanti baru pertumbuhan. Kalau bicara ada akar sampai ke atas. Duduk bareng, Bu. Tapi kita harus melihat dulu sama guru biologi juga, kan dia pasti pernah ngambil fisika dasar kan. Nah kira-kira apa yang perlu diperlukan di sana fisikanya. Guru kimia aja boleh kita gabung.
Ya, karena pernah di kimia tuh minta ketika saya bertemu di Dignas itu, gaya sintetik potato mau dibahas di kimia Bu. Nah tapi saya tanya, Ibu bahas dia apa? Nah, dia energinya doang, nggak bisa ya. Gerakannya gimana? Di benuanya di fisika. Jadi fisika yang bukan. Pernah aja perdebat mengenai gerak lingkar mau dibahas di kimia gitu. Saya tanya, Bapak meninjaunya dari segi apa? Nggak bisa bilang. Ya, gitu Bu. Sebenarnya memang harusnya memang di sekolah itu sendiri membuat kelompok guru mapel dan kita sounding per KD, penyesuaian KD gitu kan maksudnya Pak Made, supaya kita ada kesamaan matematika yang tersedia ini apa, kemudian biologi apa, kimia apa, kira-kira 4 mapel bisa gabung menjadi satu atau tidak di semester yang sama kan gitu ya Pak Made. Tapi itu nggak boleh, misalkan kelas 2-nya, misalkan saya akan membuat proyek tentang tumbuhan hidroponik, yang itu kan bisa di sistem kapilaritas di fisika. Itu pun kalau nggak salah di semester 1, itu ada materi kapilaritas karena fluida itu. Nah, kemudian kita kan tanya, guru biologi itu tentang tumbuhan itu gimana gitu kan, harus begitu ya Pak? Banyak gitu, jangan sampai gini. Ada kalanya matematika itu integral itu yang dibutuhkan itu tidak pada semester yang sama. Iya, untuk saat ini Dan kan kelas membutuhkan. dan level yang kelas yang sama. Iya. Ini yang berbahaya aturannya ketika bidik dan membuat kurikulum itu melihat itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau boleh, karena merdeka kan, Iya. kita lah yang membuat kurikulum itu. Nah, dilewatin gitu. Bukan dilewatin, jadi dibahasnya nanti ini di kelas 1, ini diatur lagi sehingga nanti itu bisa bareng, nanti dibahas di sini. Tidak merugikan siswa. Ya, materinya pun gitu. Jangan sampai tidak disampaikan. Jangan sampai kan guru dia lupa bahwa ini harus disampaikan. Itulah pendidikan tinggi itu. Gitu Bu. Ini di kelas 1 sampaikan ini, kelas 2 ini. Untuk kurikulum merdeka itu tolong dibedakan pula antara kurikulum proyek mata pelajaran dan proyek target kelulusan gitu ya. Kalau untuk kelulusan itu 7 tema wajib dipenuhi. Kemudian kalau untuk proyek per mata pelajaran itu mau tidak mau harus lihat fasenya. Karena kita baru masuk itu ada di kelas 10. Fase kelas 10 itu untuk fisikanya mengenai tentang pemanasan global, energi alternatif, sama pengukuran. Sedangkan di kimianya itu bahan kimia infeksi virus, bioteknologi itu di biologinya. Nah itu mungkin nggak sounding. Nah itu yang harus memang seperti Pak Prof bilang tadi, guru-guru ini memang harus duduk bareng di fase E semuanya. Apa nih yang mau dipakai untuk kalau memang mau di sounding digabung gitu ya, tim teaching gitu ya, atau project bersama. Tapi memang masing-masing guru sendiri bisa melakukan project itu sendiri. Cuman kasihan memang siswanya kalau seluruhnya. Kemudian untuk fase F itu yang terdiri dari kelas 11 dan 12, itu kembali guru yang mengajar itu harus membagi sendiri juga. Nih yang materi, karena di fase F itu memang banyak materinya dan itu terserah kita. Makanya disebut dengan kurikulum merdeka, terserah kita mau dibahas materi ini dibahas di kelas 11 atau materi ini yang di kelas 12. Komunikasikan juga dengan yang tadi 5 mapel tadi. Memungkinkan nggak yang tadi, kalau selama ini kan selalu jomplang ya, matematik ngajarin limit segala macam itu di kelas 2, kelas 3, padahal kita dari kelas 1 udah butuh gitu. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini bisa dimungkinkan di fase F kelas 11 dan 12 itu guru menentukan saya butuh ini di matematika, mungkin nggak matematika masuk di kelas itu, jadi ditukar gitu posisinya seperti itu. Tambahannya aja gitu untuk kurikulum merdeka gitu. Karena tema kita ini sekarang adalah pembuatan LKPD based learning, karena yang saya tahu agenda pertemuan berikutnya tentang kurikulum merdeka, kita stop dulu ya. Tapi yang saya pahami gini Bapak, jadi benar kata Bu Finda, ini proyek pelajaran.
Kalau proyek kurikulum merdeka memang lepas dari pelajaran. Jadi di situ ada 7 tema, nanti kelas 10 ngambil yang dipilih 2 tema. Nah itu lepas dari pelajaran, jadi berkelompok, tidak ada fisika, kimia, biologi, tapi bagaimana anak membuat proyek berdasarkan tema yang dipilih sesuai kearifan lokal sekolah tersebut. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka. Cuma konsentrasinya adalah bedakan antara pembuatan proyek mata pelajaran dengan proyek kurikulum merdeka. Itu tema yang berbeda. Baik, hadirin sekalian, demikianlah kegiatan kita hari ini yang dengan kegiatan pembuatan lembar kerja peserta didik yang berbasis problem learning. LKPD adalah lembaran yang bertujuan memacu peserta didik dan membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka pemahaman, keterampilan, dan sikap. Dalam rangka penguasaan, di sana peserta didik akan dieksplor untuk urutan langkah-langkahnya bagaimana dia melakukan pemikiran ilmiah dengan pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dalam rangka tugas utama kita adalah menghantarkan peserta didik kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan pada saat mereka nanti berada di lingkungan dunia kerja, mereka siap untuk meningkatkan keterampilan yang diharapkan di era itu aja. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara seminar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, kepada pemateri 1, Saudari Ana, kepada Profesor Imade yang sudah meluangkan waktunya ke kami. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan berikutnya. Mohon maaf dengan segala kesalahan. Ada lagi, Prof? Jadi begitu pesan ini kan harus ada presentasi produknya. Jadi silakan Ibu MGMP, kru MGMP yang bagi, ada berapa, nanti ini dapat ini, sehingga tidak ada yang sama. Oke, nanti dibaginya sama ketua MGMP ya Pak? Di sini aja kita bikin di sini kan. Oke. Ini per sekolah gitu ya. Dari per sekolah kan ada 2 orang, 3 orang, artinya tim gabungan aja. Untuk materi kelas 10 itu, untuk yang kurikulum merdeka itu kan ada 3 ya, pemanasan global, sumber energi, sama pengukuran. Kayaknya agak sulit juga kalau jadi project gitu ya. Tapi kalau untuk pemanasan global, project, Discovery, kayaknya lebih ke discovery. Kalau tidak discovery tapi problem base paling. Kalau untuk yang sumber energi sama pemanasan global itu antara 2, discovery sama problem base paling itu. Silakan siapa yang mau ini di kelas 10, fase E kalau dibilangnya sih gitu ya. Sedangkan kalau fase F ini karena tidak dijelaskan mana yang kelas 11, kelas 12 nggak dijelaskan, tapi hanya fase F itu untuk kelas 11 dan 12 mulai dari vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, fluida, GHS, bunyi dan cahaya, energi kalor, termodinamika, listrik statis, listrik dinamis, magnet, elektromagnet, dan fisika modern. Bagi aja per pokok bahasa. Nah itu dia makanya. Jadi, Ini satu sekolah aja. Kalau 1 orang kita juga bagi ketuanya. Nah, mungkin jadi gini, 1 sekolah, 1 yang pada 1 buat soalnya, dan kan ada 2. Iya, makanya bekerja sama gitu, bekerja sama, berkolaborasi gitu. Oke. Hasilnya pun bisa, semuanya bisa. Betul. Nanti hasilnya nanti kita coba minggu depan kan kita presentasiin tuh kekurangannya, kelebihannya, istilahnya dan menjadi referensi kita. Nanti itu kita kembalikan lagi ke teman-teman semua. Jadi kita 1 kali pertemuan bisa dapat seluruh model pembelajaran termasuk sampai kepada akhirnya gitu. Nah, pembagiannya gimana? Silakan saya serahkan siapa yang bersedia. Ada sih lebih kepada project sih sebenarnya. Cuma untuk yang project kira-kira materi mana nih yang Berarti bisa gini, diproyek? yang tahu project itu kan Bapak Ibu sebenarnya. Kalau nggak mau project, berarti dia discover. Jadi nggak harus project ya, Pak? Iya, tadi bisa dilihat ada 2 contoh tadi, ada project, ada BBL, ada discover. Tadi ada STEM. Berarti saya ambil 3 kali ya Prof ya, bisa jadi ada discovery, problem base sama project ya. Silakan, mana yang cocok silakan. Silakan atau materinya apa, kira-kira bahasannya apa gitu. Iya. Bahasannya apa?
Silakan di. Yang mengambil pemanasan sama sumber energi ini dua kelompok nih, beda-beda nih pemanasan sendiri kan maksudnya. Kenapa? Ada tinggal masuk pemanasan global ada kita juga. Masuk nih. Yang ini jangan yang ini. Bukan kan di sini aja ada. Yang ini apa saya? Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.